yang memiliki hati terpanggil untuk membangun anak-anak Tuhan, umat-Mu yang ada di tempat ini, yang haus akan lawatan Tuhan, yang haus akan jamahan Tuhan. Semua ada di dalam genggaman dan rencana-Mu Bapa. Biarlah kami pulang tidak ada yang tidak diberkati. Biarlah kami pulang semua dipulihkan oleh Tuhan. Allah yang kami muliakan, Allah yang sangat mengasihi kami. Turunlah lawatan-Mu atas kami Bapa. Kami adalah orang yang lemah tanpa Engkau ya Tuhan. Malam ini Bapa, urapi kami semua. Tidak ada satupun yang tidak diberkati, dipulihkan, diberikan semangat baru, diberikan harapan baru, diberikan masa depan baru, sehingga kami bangkit bersatu untuk memuliakan nama Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Bapa malam ini, kami siap diberkati. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini hanya berserah ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap diberkati. Haleluya. Semua orang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk. Semuanya Shalom. Wah, luar biasa. Di sana bayangkan muda-mudi, harusnya suaranya lebih keras. Shalom. Lambaikan tanganmu, shalom. Haleluya. Oh, haleluya. Di sini agak seperti malaikat putih-putih. Shalom. Nah, saya percaya karena hamba Tuhan vokalnya luar biasa. Haleluya, malam ini harus diberkati, tidak ada yang tidak diberkati. Amin. Angkat tanganmu yang siap diberkati. Haleluya, luar biasa puji-pujian kita, tim musik luar biasa, diberkati semuanya. Pasti belum kenal saya, karena saya belum terkenal. Iya, seandainya saya sudah terkenal, pasti saudara pasti berkata, Bapak ini siapa ya gitu. Ketika saya jalan-jalan ke mall, ada seorang ibu-ibu bertanya, Bapak itu Rano Karno ya katanya. Rano Karno? Iya. Rano Karno kali gitu. Enggak, karena saking ngototnya bilang Rano Karno. Enggak. Lah karena sudah ngotot akhirnya saya bilang iya. Lalu ibu itu bilang apa? Kok nggak mirip? Serba salah dibilang iya, malah salah begitu. Jadi saya bukan Rano Karno. Saya pendeta Pulman Marbun. Iya, waktu saya ketemu lalu dengan kekasih saya sebelum jadi istri, susah menyebut Marbun. Selalu dibilang calon mertua saya bilang itu Pak Margun ya. Dibilang Margun, loh Marbun, Margun gitu kan? Agak susah juga. Nah, lalu saya juga susah menyebut nama tempatnya, tempat kampung halamannya di Solo, namanya Sidodadi. Ketika saya datang sana, iya saya datang ke alamat Sidodadi, diketawain saya. Bukan Sidodadi, Sidodadi gitu. Lama-lama saya bisa belajar, saking cintanya sama anaknya. Akhirnya ketemulah, baru disebut Marbun. Tadi ketua panitia menyebut agak dibaca, jangan-jangan salah nanti nih. Pulman Marbun dari Sumatera. Tahun 80-an orang masih percaya mitos terhadap orang Batak. Dia bilang orang Batak itu pemakan orang. Jadi waktu saya kenal sama kekasih saya, ya istri saya orang Solo. Iya. Lalu dikasih tahu ke orang tuanya, kenalan saya itu orang Batak. Langsung marah, kamu nggak salah, kamu nggak pernah baca sejarah. Uang Batak itu makan uang, makan orang. Itu tahun 80-an masih percaya mitos itu. Wah, jadi ketika saya ke rumahnya berkunjung, selalu
Ternyata benar, menurut sejarah orang Batak itu pernah makan orang. Tahun ya masih percaya mitos itu tahun sampai tahun 80-an. Sejarahnya begini, saya nggak tahu apakah ini masih diingat mitos ini. Jadi ada seorang pemuda ya punya kekasih, sangat mencintai kekasihnya ini. Waktu itu Injil belum masuk ke Sumatera. Begitu mencintai, ternyata kekasihnya ini, si perempuan ini mau dijodohin oleh orang tuanya. Akhirnya si pria ini berpikir, dia sayang nggak dapat, biarlah juga dia nggak dapat. Akhirnya pacarnya ini diajaklah ke perkebunan karet. Akhirnya dia bilang, sayangku, daripada engkau di tangan orang, saya nggak dapat, dia nggak dapat, dibunuhlah ini kekasihnya, dibelah, dimakanlah hatinya. Itu karena saking cintanya. Tapi itu tidak bisa dibuktikan, ada yang berkata itu masih mitos. Nah mulai dari situlah mulai tersebar kemana-mana bahwa orang Batak itu pemakan orang. Lalu makin yakin karena apa? Orang Batak itu suaranya keras. Dia nggak tahu hatinya lembut. Amen. Tapi masih kalah dengan orang Jawa. Orang Jawa itu suaranya lembut, apalagi hatinya. Tapi menurut saya lebih baik keras suaranya keras daripada hatinya. Dua-duanya hanya ada di suku orang Jawa. Suaranya pelan, hatinya juga lembut. Tidak salah Tuhan menjodohkan saya. Tadinya saya keras, bertemu dengan kekasih yang lembut, lama-lama dia jadi keras. Saya jadi kebablasan lembut. Akhirnya tamu bingung mana wong Batak, mana wong Jawa. Nah saling melengkapi. Lalu saking cintanya, anak ketiga saya sebutlah namanya. Ada 3 anak saya. Anak yang ketiga kelas 3 SMA, yang terakhir laki-laki. Saya buat namanya Jonathan Trikuncoro. Saya bawa ke Sumatera, susah manggilnya semua orang. Siapa kau buat namamu ini, Pak Pendeta? Kok nama Kuncoro katanya. Salah itu Kuncoro, dengar baik-baik. Tri anak ketiga Kuncoro. Kuncoro. Salah Kuncoro. Dua hari saya ajarin opungnya supaya panggil cucunya itu jelas. Susah kali namamu cucuku katanya. Iya. Jadi lama-lama jadi cocok juga. Nah ada orang Batak di sini angkat tangan. Ya mau saya kasih tahu ya, yang bisa menaklukkan orang Batak hanya orang Jawa. Makanya nyaman orang Jawa kalau disampingin orang Batak. Nah nyaman, amin. Ini muji diri saja. Oke saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan diberkati lewat firman Tuhan yang temanya adalah, kita baca tema bersama-sama dengan bersuara 1, 2, 3. Bangkit dan bersatu. Bangkit dan bersatu. Lalu saya lihat di sini kecamatan Bang Sri. Saya belum tanya, apa Bang Sri ini terbentuk dari 2 kata? Bang dan Sri. Bang Sri. Bang Sri. Berarti cocok. Bang itu orang Batak, Sri orang Jawa. Saya tidak tahu apa itu memang Bang Sri atau Bang Sri. Nah saya berpikir tadi, kok ada abang di Jakarta, di Sumatera sih panggil si abang. Berarti hari ini kita padukan Bang Sri, orang Batak sama orang Jawa. Iya. Oke, temanya adalah bangkit dan bersatu. Tentu harapan para panitia ini menjadi semangat orang-orang percaya pada malam hari ini, supaya lewat kebenaran firman ada semangat yang baru, baik anak muda, baik yang sudah tua, baik juga anak-anak, mulai sekarang menunjukkan menjadi pribadi yang bangkit dalam segala hal untuk meraih sesuatu yang Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, konsep kita sebagai orang Kristen
Bangkit itu berarti menunjukkan suatu gairah dan semangat hidup yang dimana ada Tuhan di dalamnya. Saudara, bangkit tidak sekedar kata-kata, tapi kita mau ekspresikan. Bangkit dari keterpurukan, bangkit dari keterbelakangan, bangkit dari penyakit, bangkit dari penderitaan, bangkit dari kebodohan, bangkit dari segala persoalan hidup. Malam ini akan terjawab bagi kita. Saya sangat senang melihat anak-anak muda. Ini pergerakan anak-anak muda sekarang. Karena apa? Anak-anak muda itu paling cepat perkembangan pikirannya. Apalagi namanya dunia medsos. Anak-anak muda sangat cepat mengikuti perkembangan itu. Tapi ingat, anak-anak muda yang di zaman milenial ini, iblis pun mengikuti zaman itu. Makanya perlu kita hari ini mulai bangkit dan bersatu untuk bisa menjadi pribadi yang luar biasa. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita buat supaya kita bangkit dan bersatu, menyongsong dan menyambut masa depan yang luar biasa? Kita buka Galatia pasal 5 ayat 1. Oke, yang bawa kita boleh melihat Galatia 5 ayat 1. Sudah dapat ya? Kalau sudah dapat katakan amin. Kalau belum dapat aman. Aman. Sampai amin dulu. Sudah dapat ya? Kalau belum dapat ada di layar sini toh. Oke. Baca bersama-sama 1 2 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Oke, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kalau engkau mau bangkit dari keterpurukanmu, kalau engkau mau bangkit menjadi pemenang, kalau engkau mau bangkit dari segala penderitaanmu, yang pertama yang harus kita lakukan adalah pastikan dirimu sudah dimerdekakan oleh Kristus. Itu yang pertama. Pastikan dirimu, benarkah engkau sudah dimerdekakan oleh Kristus? Berarti benarkah engkau sudah ditebus oleh Kristus? Paulus berkata di sini, orang yang sungguh-sungguh merdeka, orang yang sungguh-sungguh bangkit kehidupannya adalah orang yang sudah dimerdekakan Kristus. Saya heran mengaku orang Kristen, tapi tidak pernah bisa bangkit dari keterpurukannya, tidak pernah bisa bangkit dari keberdosaannya. Berdosa jatuh terus. Makanya dia bilang apa? Kristen tomat. Hari ini tobat, besok kumat. Ya kan? Orang bingung, oh puji Tuhan, Bapak si A sudah setia datang ke gereja. Bulan depan kumat lagi. Tobat kumat. Ini saya pastikan, jangan-jangan ini belum benar-benar dimerdekakan Kristus. Dia hanya usaha dia. Kita tidak bisa bangkit hanya dengan usaha kita. Tidak bisa bangkit dari keberdosaan. Tidak bisa bangkit dari persoalan hidup, ekonomi. Yang pertama adalah pastikan bahwa engkau sudah dimerdekakan Kristus. Dua ciri orang yang dimerdekakan Kristus di sini, saudara lihat. Orang yang dimerdekakan Kristus itu orang yang berdiri teguh. Dikatakan supaya kata sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah. Itu sama dengan bangkitlah. Kalau engkau susah bangkit, berarti kamu belum benar-benar dimerdekakan Kristus. Berarti belum benar-benar kau percaya kepada Kristus. Ketika kita sudah ditebus, semua dosa kita, semua kutuk, semua penderitaan sudah dibebaskan.
Jangan sampai malam ini engkau tidak merdeka. Hari ini harus pastikan. Yang kedua, orang yang sungguh-sungguh merdeka dikatakan di dalam ayat 1 masih, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak Ibu lihat di situ, kuk itu adalah beban, tekanan, perbudakan. Banyak orang mengaku Kristen tapi diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh iblis, diperbudak oleh kemalasan, diperbudak oleh kebencian, diperbudak oleh iri hati. Itu bukan orang yang dimerdekakan. Makanya Tuhan berkata di sini supaya engkau benar-benar merdeka. Yang memerdekakan itu adalah Kristus yang sudah mati bagimu. Jadi kalau orang sudah percaya kepada Kristus, harusnya tegak berdiri. Aku sudah diampuni dosanya, aku sudah dipulihkan oleh Tuhan. Tegak berdiri, katakan tidak untuk dosa, tidak untuk kemalasan, tidak untuk hal-hal negatif. Itu orang yang bangkit. Kalau masih kalah terhadap dosa, berarti belum merdeka. Kuk perhambaan itu penjajah, dijajah. Pastikan dirimu hari ini sudah dimerdekakan Kristus, amin. Amin. Orang yang dimerdekakan Kristus pasti dibebaskan dari penderitaan, amin. Pasti disembuhkan malam ini, amin. Pasti dipulihkan malam ini, amin. Orang yang bangkit, yang sudah dimerdekakan, pasti dia tegak berdiri. Pastikan dirimu sudah dimerdekakan oleh Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu lihat, kalau kita sudah merdeka, kalau kita sudah dimerdekakan Kristus, tegak berdiri, lalu tidak mau lagi diperbudak oleh hamba, diperhamba oleh masalah-masalah, bahkan juga dikatakan berbudak oleh kebiasaan-kebiasaan. Yang kedua, lihat di dalam ayat 5 sampai 6, Galatia 5. Oke, dapat ya? Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh iman, oleh kasih. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi orang yang dimerdekakan Kristus, yang bangkit tegak berdiri, yang tidak mau lagi diperbudak oleh dosa, hidupnya selalu berjalan dengan iman. Makanya perbedaan orang gak percaya dengan yang percaya, ada iman. Iman inilah yang membuat kita hidup berkemenangan. Namanya si iman, tapi nyalinya tidak sesuai dengan iman. Lihat di sini. Belajarlah hidup oleh iman. Yakobus 5 ayat 16 berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Bila dengan yakin itu iman. Kalau kau nggak beriman, kuasanya nggak ada. Makanya iman orang Kristen itu, iman kepada Yesus itu iman yang hidup, besar kuasanya. Karena itu kuasa iman itu mampu menyelesaikan persoalan hidup. Itu dikatakan Matius 17 ayat 20 bahwa ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Dan katakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah makanya kalau kita jangan hanya sebatas saya sudah merdeka, saya sudah dimerdekakan oleh Kristus, tapi imannya tidak pernah difungsikan. Padahal iman itu punya kuasa Allah ada di dalam imanmu, bisa menyelesaikan persoalanmu.
juga kita tidak berjalan dengan kekuatan kita sendiri lagi, karena kita punya iman. Iman mampu menyelesaikan persoalan. Iman juga mampu mengalahkan godaan hidup. Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 5 dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia apa? Iman kita. Dunia ini seperti monster di mana bergentayangan kuasa gelap. Herannya si iblis suka sekali untuk menggoda orang-orang percaya kepada Tuhan, sehingga supaya dia jatuh dan jatuh menjauh daripada Kristus. Tapi Yesus berkata di situ bahwa jelas, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, mengalahkan persoalanmu yang ada di dunia ini, penyakitmu yang ada di dunia ini, masa depanmu, bahkan keterpurukanmu yang ada di dunia ini hanya bisa dikalahkan, yaitu iman kita. Inilah yang disebut kuasa iman, mampu mengalahkan godaan hidup. Ya, harusnya orang Kristen itulah yang susah tergoda, karena memiliki kuasa iman terhadap godaan. Pasal 5 ayat 5 1 Yohanes katakan, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika kita mau bangkit, kita nggak bisa bangkit dengan kekuatan kita sendiri. Pastikan kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, tapi jangan berhenti di situ. Jalanilah perjalanan hidupmu di atas dasar iman kepada Yesus, karena iman itu bisa menyelesaikan persoalan hidup. Iman itu juga bisa mengalahkan godaan hidup. Godaan hidup. Angkat tanganmu. Siapa yang mau hidup di atas iman? Anak-anak muda mulai sekarang, jangan engkau lihat kondisi orang tuamu, tapi lihat kepada Tuhan. Engkau bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Karena imanmu lah yang bisa mengubah masa depanmu. Imanmu lah yang bisa mengubah penderitaanmu. Imanmu lah yang bisa mengubah penyakitmu jadi kesembuhan. Imanmu lah yang bisa mengubah yang tidak ada menjadi ada. Imanmu lah yang bisa mengubah keterpurukanmu menjadi kebangkitan. Engkau menjadi pemenang karena engkau memiliki iman kepada Yesus. Iman bisa menyelesaikan persoalan. Iman bisa juga menjauhkan engkau dari godaan. Baru iblis takut kepada saudara dan saya, karena kita memiliki iman kepada Yesus Kristus. Gunakan imanmu itu untuk menyembuhkan orang lain. Doa orang percaya, orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Itu karena iman.